Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah berjudul Masa Depan Energi Konvensional dan Baru Terbarukan di Indonesia. Langsung saja kita ke pendahuluan yang melatar belakangi. Makalah kali ini adalah energi merupakan hal yang penting dalam kehidupan, dan energi terbagi dua, yaitu konvensional dan baru terbarukan. Mengapa energi merupakan hal yang penting dalam kehidupan, khususnya di Indonesia? Karena berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi energi pada tahun 2009 pada energi minyak mentah sebesar 272.025,41 barel, gas alam sebesar 1.371,58 miliar SCF, batu bara sebesar 616.159,59 ribuan ton, tenaga air sebesar 21.160,85 gigawatt hour, dan panas bumi sebesar 14.100,73 gigawatt hour. Untuk data selanjutnya yaitu konsumsi. Berdasarkan Kementerian SDM, konsumsi final energi 2019 terdapat beberapa sektor, yaitu industri sebesar 38,7%, transportasi sebesar 41,2%, sektor rumah tangga sebesar 14,6%, komersil 4,4%, dan sektor lainnya 1,1%, dengan total konsumsi yaitu 1.007,26 juta POE. Nah, dari dua data itu menunjukkan bahwa energi itu sangat penting dalam kehidupan, khususnya di negara Indonesia. Kita lanjut ke rumusan masalah. Pada makalah ini kita akan merumuskan masalah, yaitu bagaimana masa depan SDI konvensional dan EBT. Yang kedua yaitu perbedaan antara SDI konvensional dan EBT. Yang ketiga ada SDI yang optimal untuk masa depan di Indonesia. Untuk tujuan, kita di sini akan memiliki tujuan pada makalah, yaitu mengetahui masa depan SDE konvensional dan EBT, mengetahui perbedaan SDE konvensional dan EBT, mengetahui kelebihan dan kekurangan SDE konvensional dan EBT, dan mengetahui SDE yang optimal untuk masa depan Indonesia. Dan untuk mempersempit cakupan pada makalah kali ini, yaitu dengan pembahasan yang dibahas adalah sumber daya konvensional berupa batu bara, dan sumber daya energi baru dan terbarukan adalah energi surya, dengan peruntukan energi listrik dari keduanya. Seperti itu. Untuk pendahuluan sampai di situ, lanjut kita ke pembahasan. Yang pertama ada pengantar, yaitu berupa relevansi antara sustainable manufacturing dengan sumber daya energi. Yaitu pertama, ketahanan energi merupakan kondisi terjaminnya ketersediaan energi. Energi konvensional terbatas jumlahnya, dan energi baru terbarukan berkelanjutan jumlahnya. Dari ketiga hal ini merupakan relevansi antara sustainable dengan sumber daya. Bagaimana relevansinya akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas SDE konvensional. Sumber daya energi konvensional, menurut Santoso, beliau mendefinisikan bahwa sumber daya energi konvensional itu sumbernya berasal dari alam. Nah, untuk fokus pada Santoso ini adalah sumber dari SDE konvensional. Sedangkan menurut UU nomor 30 tahun 2007, definisi dari SDE konvensional yaitu fokusnya pada sifatnya, yaitu energi tak terbarukan. Artinya SDE konvensional ini memiliki sifat tak terbarukan. Nah, untuk plus minusnya atau kelebihan dan kekurangan dari SDE konvensional itu sebagai berikut. Menurut Rumokoy pada tahun 2006, beliau mengutarakan bahwa kelebihan dari
SDE konvensional secara general ada menjadi bahan bakar, bahan baku industri, dan menjadi komoditas. Untuk kekurangannya, menurut Wijaksono dan kawan-kawan pada tahun 2012 mengutarakan kekurangannya itu pada dampak lingkungan dan jumlah energi, karena jumlah energi terbatas dan dampak lingkungan yang sangat destruktif seperti itu. Nah, untuk contohnya di sumber daya energi konvensional yaitu terdapat minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpihan bitumen. Untuk SDE konvensional cukup. Selanjutnya yang kedua ada sumber daya energi baru terbarukan. Ada sumber daya energi baru dan terbarukan menurut Maulana dan Hasim pada tahun 2016 mengutarakan sumbernya. Fokus di sini sumber energi baru terbarukan itu berkelanjutan. Karena energi baru dan terbarukan ini tidak seperti dengan konvensional yang sumbernya terbatas. Tetapi menurut UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi memiliki perbedaan definisi antara energi baru dan terbarukan seperti itu. Untuk kelebihan dan kekurangan, di sini kelebihan dari sumber energi baru dan terbarukan itu sumbernya berkelanjutan seperti pendapat Maulana dan Hasim, lalu tidak polusi dalam tanda kutip dan energinya gratis. Lalu untuk kekurangannya di sini ada biaya maintenance, biaya awal pengembangan, dan lahan. Kita ke contoh untuk SDE energi baru dan terbarukan, yaitu ada biomasa, panas bumi, air, pasang laut, surya, dan angin. Nah, untuk SDE baru dan terbarukan cukup, kita lanjut ke pembahasan masa depan. Untuk pembahasan masa depan, makalah ini menggunakan aspek pengembangan berkelanjutan. Aspeknya itu terdiri dari ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan objeknya yaitu SDE konvensional berupa batu bara dan baru dan terbarukan itu berupa surya. Untuk aspek ekonomi, yang kita gunakan adalah dimensi produksi dan konsumsi. Nah, untuk dimensi produksi itu seperti ini. Jadi Indonesia menurut data Kementerian SDM produksi listrik dari tahun 2009 hingga 2019 itu 2.243.102 gigawatt hour. Nah, dari total itu batu bara lah yang menyumbangkan sebesar 58% atau 1.290.939 gigawatt hour. Nah, untuk surya sendiri untuk menyumbangkan produksi untuk energi listrik ini masih terlampau cukup jauh, hanya 281 gigawatt hour atau sekitar 0,012% dari total produksi. Untuk konsumsi, di sini konsumsi listrik di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2019 yaitu 1.955.651 gigawatt hour dengan sektor penggunanya yaitu industri 37,5%, rumah tangga 45,8%, dengan sektor komersil 16,6%, sektor transportasi 0,1%. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu ada lingkungan dengan dimensi ketersediaan. Jelas di sini sumber daya energi konvensional dari definisinya saja yaitu memiliki jumlah yang terbatas. Artinya ketersediaan di sini terhadap sumber daya energi konvensional khususnya batu bara ketersediaannya terbatas, dan meskipun terbatas sumber daya itu bisa diregenerasi, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk sumber daya baru dan terbarukan yaitu dalam konteks surya, ini ketersediaannya berkelanjutan karena di sini surya itu berasal dari sinar matahari dan
konteksnya ketersediaan, yaitu bagaimana matahari itu tersedia untuk bumi. Namun kalau untuk konteksnya berapa lama sinar matahari itu tersedia hingga permukaan bumi, ya tentu saja di setiap bagian negara berbeda. Akan tetapi untuk negara yang memiliki iklim tropis dapat keuntungannya tersendiri seperti itu. Lanjut ke aspek yang terakhir, yaitu sosial. Di sini kita mengangkat dimensi pemberdayaan. Nah, untuk pemberdayaan sendiri, batu bara itu banyak perusahaan yang mengelola, khususnya untuk penggunaan listrik ini, produksi listrik berupa korporasi negara yang di monopoli oleh PLN dan swasta yang menyuplai listrik ke PLN. Lalu untuk sumber daya energi baru terbarukan, yaitu berupa surya, sama halnya dominannya itu korporasi swasta, dan produksi listriknya itu kalau mau menjual harus melewati korporasi negara seperti itu. Dan untuk individu juga sama, itu merupakan pemberdayaan dari sumber daya energi konvensional maupun batu bara dan sumber daya energi baru terbarukan, yaitu surya. Ya, untuk pembahasan cukup itu, langsung kita ke penutup. Di sini ada kesimpulannya. Untuk kesimpulannya sendiri, kita menarik kesimpulan bahwa masa depan SD konvensional dan EBT terkait pembangunan berkelanjutan yang sudah disampaikan tadi, bahwa konvensional terhadap batu bara itu masih mendominasi di aspek ekonomi dan sosial, karena aspek tersebut masih didominasi oleh batu bara. Untuk energi baru dan terbarukan, pada objek energi surya itu unggul pada aspek lingkungan terhadap dimensi ketersediaan karena berkelanjutan, dan sosial karena pemberdayaan pada energi surya juga ada dampaknya. Lalu untuk perbedaan SDE konvensional dan baru terbarukan, fokusnya itu di sini adalah sumber, bahwa konvensional itu sebenarnya terbatas dan baru terbarukan itu berkelanjutan. Untuk ketersediaannya juga sama, ketersediaannya itu sumbernya terbalik, itu tadi untuk ketersediaan dan sumbernya itu konvensional itu berasal dari dalam bumi, kalau untuk baru terbarukan itu berasal dari alam. Lalu untuk sumber daya energi yang optimal untuk masa depan Indonesia itu tergantung dari perspektif mana yang akan diambil, karena banyak faktor yang mempengaruhi sumber daya yang optimal itu, seperti kebijakan pemerintah, kebijakan dunia, dan lainnya. Karena ketika kebijakan di negara Indonesia masih mementingkan energi konvensional karena masih menjadi komoditas, ya maka untuk pada saat itu energi konvensional lah yang optimal. Tapi ketika untuk masa depan yang optimal,
Menurut uh, kelompok kami yaitu energi baru dan terbarukan dengan uh, kondisi yang tertentu seperti itu. Untuk kesimpulan cukup. Lalu saran untuk makalah ini. Saran untuk makalah selanjutnya pada pembahasan makalah ini yaitu data sumber energi konvensional maupun baru dan terbarukan seperti data konsumsi, produksi dan lainnya secara keseluruhan, bukan hanya batu bara dan surya, dan data dimensi pada aspek pembangunan berkelanjutan, karena pada aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan memiliki banyak dimensi yang akan dibahas seperti itu. Yang terakhir ada daftar pustaka. Makalah ini mengambil data dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Handbook Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019, jurnal lokal maupun internasional. Ya, untuk presentasi mungkin sampai di sini. Saya selaku perwakilan kelompok 5 meminta maaf apabila ada kesalahan penyampaian maupun pengucapan kata kurang lebih seperti itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.